Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Fauzia Yusuf, berasal dari kelas 12 MIPA 5 SMA Negeri 9 Padang. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pelajaran kimia dengan materi penyepuhan logam atau disebut dengan elektroplating. Langsung saja kita ke videonya. Selamat menyaksikan. Langsung saja, untuk menghemat waktu, saya akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama, pendahuluan materi. Yang kedua, penyepuhan logam. Yang ketiga, contoh videonya. Sebelum kita masuk ke materi, ada yang tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan pelapisan logam? Ada yang tahu? Oke, langsung saja. Pelapisan logam adalah proses untuk memberikan sifat tertentu pada suatu permukaan benda kerja, di mana diharapkan benda tersebut akan mengalami perbaikan baik dalam hal struktur mikro maupun ketahanannya, dan tidak tertutup kemungkinan pula terjadi perbaikan terhadap sifat fisiknya. Oke, udah jelas ya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan utama kita pada saat ini, mengenai elektroplating. Elektroplating merupakan proses pelapisan logam dengan menggunakan bantuan arus listrik dan senyawa kimia tertentu guna memindahkan partikel logam pelapis ke material yang berhak dilapis. Next, kegunaan elektroplating. Yang pertama, memperbaiki tampak rupa. Yang kedua, sebagai protektif untuk logam. Yang ketiga, meningkatkan ketahanan produk. Yang keempat, memperbaiki kehalusan. Yang kelima, electroforming. Kerugiannya yaitu yang pertama, adanya keterbatasan dalam ukuran lapisan. Yang kedua, hanya bisa dilakukan di bengkel. Yang ketiga, terbatas dengan bahan yang bersifat konduktor. Selanjutnya, faktor-faktor elektroplating. Yang pertama, temperatur larutan, kuat arus dan tegangan, waktu pelapisan, konsentrasi larutan pelapis, dan pH larutan. Dalam elektroplating terdapat katoda, arus listrik, larutan elektrolit, hukum Faraday, dan anoda. Yang terakhir yaitu prinsip dasar elektroplating. Yang pertama, anoda tidak larut berfungsi sebagai penghantar arus listrik saja. Yang kedua, katoda dapat diartikan sebagai benda kerja yang akan dilapisi. Yang ketiga, elektrolit berupa larutan yang molekulnya dapat larut dalam air dan larut terurai menjadi partikel-partikel yang bermuatan positif atau negatif. Itulah pembahasan singkat mengenai materi penyepuhan logam. Nah, setelah mendengar pembahasan yang tertera dari video sebelumnya, langkah akhirnya kita akan menyaksikan video mengenai penyepuhan logam. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan walaupun hanya sedikit. Saya harap bagi penonton video ini bisa mengerti apa yang saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai bertemu di video selanjutnya.